Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim, NPM 21030111054. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan materi pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam masa Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah masa pemerintahan Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Masa pemerintahan Abu Bakar tidak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada keakuratan pembayaran zakat, dengan menindak tegas dan memerangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Kebijakan ekonomi pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menerapkan kebijakan umum, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perhatian yang besar terhadap keakuratan penghitungan zakat. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan. Yang ketiga, mengambil alih tanah-tanah dari orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam. Yang keempat, distribusi harta Baitul Mal, menerapkan prinsip kesamarataan. Dengan begitu, selama pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, harta di Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu lama karena langsung didistribusikan kepada kaum muslim. Ciri-ciri pemikiran ekonomi Islam masa Abu Bakar. 1. Menerapkan praktek akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, tidak menjadikan ahli badar sebagai pejabat negara, tidak mengistimewakan ahli badar dalam pembagian kekayaan negara. Yang keempat, mengelola barang tambang rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kelima, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Yang keenam, penerapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Yang ketujuh, ia memperhatikan asuransi penghitungan zakat. Hasil penghitungan zakat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum muslimin. Sumber-sumber keuangan pada masa zaman Abu Bakar adalah zakat, rampasan, umpeti, urusan kehakiman. Selanjutnya, pemikiran ekonomi masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan pengganti dari Abu Bakar. Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih, ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa, sehingga terbentuk kondisi masyarakat yang damai, sejahtera, dan makmur. Kebijakan-kebijakan pada masa Umar bin Khattab adalah 1. Lembaga Baitul Mal. Beliau mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Baitul Mal sendiri berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menyalurkan devisa negara yang mana harta kekayaan tersebut berasal dari zakat, jizyah, kharaj, usyur, khums, fa'i, rikas, pinjaman, dan sebagainya. Yang kedua, pendapatan negara atau devisa negara. Khalifah Umar membagi menjadi beberapa bagian, yaitu zakat, khums atau sedekah, kharaj, fa'i, pajak, sewa tanah, dan sebagainya. Yang ketiga, membuat mata uang sendiri. Yang keempat, mendirikan lembaga umum. Pada saat itu, beliau bertanggung jawab atas segala infrastruktur negara, di antaranya pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah, saluran-saluran, dan lain sebagainya. Yang kelima, Hizbah, lembaga Hizbah. Lembaga ini digunakan salah satu pengontrol pasar. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga yang memimpin paling lama selama 12 tahun. Namun, tidak ada perubahan dalam masa kepemimpinannya. Beliau melanjutkan dengan mengembangkan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan yang
yang lalu, Khalifah Utsman bin Affan mengambil satu langkah kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Kebijakan-kebijakan ekonomi masa pemerintahan Utsman bin Affan. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi yang telah dipraktekkan pada masa Umar bin Khattab. Selanjutnya, membentuk armada laut kepolisian di wilayah Mediterania. Selanjutnya, tidak mengambil upah dari kantornya. Mempertahankan sistem pemberian bantuan serta memberikan sejumlah uang kepada masyarakat yang berbeda. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Islam masa Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah keempat oleh segenap umat muslim, Ali bin Abi Thalib segera mengambil tindakan, seperti memberhentikan semua pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan pertanian yang sudah diberikan kepada orang-orang terdekat Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak per tahun sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi masa Ali bin Abi Thalib adalah menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan, mendistribusikan harta Baitul Mal dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan, membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut Syur'ah, dan pemimpinnya diberi gelar Sahibu al-Syur'ah. Selanjutnya, mencetak mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam yang berbeda dengan dinar dari Romawi dan dirham dari Persia yang digunakan sebagai mata uang oleh khalifah sebelumnya. Pada dasarnya, pada zaman Rasulullah tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW. Periode Khulafaur Rasyidin dianggap menjadi representasi pemerintah yang ideal yang ada di muka bumi setelah pemerintahan Rasulullah SAW. Keempat khalifah mampu untuk mewujudkan nilai-nilai ideal syariat Islam yang berupa keadilan, musyawarah, dan persamaan. Oke, baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berbicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.